Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut dalam pembelajaran ekonomi hari ini, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jurnal penyesuaian. Nah, kita lanjut dalam materi selanjutnya, yaitu neraca lajur atau disebut juga dengan kertas kerja. Ibu harap setelah ini Ananda mampu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur dan Ananda semua mampu membuat dan menyusun neraca lajur atau kertas kerja untuk perusahaan jasa. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi neraca lajur atau kertas kerja atau disebut juga dengan worksheet. Nah, biasanya kertas kerja ini dibuat pada akhir periode karena fungsinya yaitu untuk mempermudah kita saat akan membuat laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini itu berbentuk dalam beberapa kolom. Ada 10 kolom, 6 kolom, 8 kolom, bahkan ada 12 kolom. Namun, yang kita pelajari pada pertemuan ini atau yang kita gunakan adalah kertas kerja 10 kolom. Nah, apa saja komponen kertas kerja yang ada di dalam 10 kolom itu? Nah, ada 5 bagian atau 5 komponen, yaitu ada neraca saldo, ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca saldo yang telah disesuaikan, ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Nah, bagaimana bentuk neraca lajur atau kertas kerja ini? Nah, ini merupakan bentuk kertas kerja dalam bentuk 10 kolom. Nah, kenapa 10 kolom? Karena jumlah kolom ini berjumlah 10 kolom. Di dalam kertas kerja ini ada komponen neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan seterusnya. Nah, langkah pertama dalam membuat kertas kerja kita isikan dulu kolom neraca saldo. Nah, untuk lebih paham, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal dalam pembuatan kertas kerja. Nah, di sini sudah Ibu sediakan contoh soal dalam membuat kertas kerja. Nah, di sini sudah disediakan neraca saldo dan data-data penyesuaiannya. Nah, langsung saja kita buat dalam kertas kerja. Nah, kita buat tabelnya. Nah, yang tabel pertama yang harus kita isi adalah neraca saldo. Nah, Ananda tinggal menyalin semua akun beserta nominal yang ada di neraca saldo. Itu ada di soal. Nah, langsung saja kita salin. Nah, ini sudah disalin tabel neraca saldo yang ada di soal. Kita masukkan semua akunnya beserta nominalnya. Langkah kedua, yaitu kita masuk ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, di soal itu sudah ada data-data penyesuaiannya beserta jurnal dan nominalnya. Nah, artinya Ananda tinggal memasukkan seluruh akun yang perlu disesuaikan yang memiliki jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat di soal. Nah, di soal ada tertera akun piutang usaha, pendapatan jasa, beban perlengkapan, dan seterusnya. Berarti, semua akun ini kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah dimasukkan semua akun-akun beserta nominalnya yang ada di data penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada piutang usaha sebesar 500, pendapatan jasa ada sebesar 500 dan pokoknya semua yang ada di data penyesuaian kita masukkan. Lalu bagaimana jika di neraca saldo ini tidak ada nama akun di data penyesuaiannya? Nah, Anda tinggal tambahkan di sini. Tinggal tambahkan. Misalnya di neraca saldo awal itu hanya ada 16 akun, namun di data penyesuaian itu ada nama akun yang tidak ada di neraca saldo. Nah, Ananda tinggal tambahkan, kemudian masukkan nominalnya. Misalnya beban asuransi. Di sini beban asuransi tidak ada kan? Nah, Ananda tinggal tuliskan di sini akunnya beserta nominalnya. Itu untuk jurnal penyesuaiannya.
Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Apabila akun tersebut tidak memiliki jurnal penyesuaian, Ananda tinggal langsung masukkan saja nominal yang ada di neraca saldo ke dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Misalnya, kita contohkan akun tanah. Nah, di tanah ini itu tidak ada jurnal penyesuaiannya. Artinya, Ananda langsung saja menyalin angka yang ada di neraca saldo pada kolom neraca saldo disesuaikan karena ia tidak ada jurnal penyesuaiannya. Lalu bagaimana dia debit bertemu kredit? Nah, kita lihat contoh dalam perlengkapan. Perlengkapan itu di neraca saldo ada 2000. Nah, ternyata setelah disesuaikan ada di bagian kredit 1240. Debit bertemu kredit maka akan dikurangi. Nah, 2000 dikurangi 1240 maka disesuaikan tersisa 760. Begitu seterusnya. Debit bertemu debit ditambah, kredit bertemu kredit ditambah, dan debit bertemu kredit dikurang sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini, Ananda yang butuhkan hanya akun pendapatan dan akun beban. Masukkan seluruh akun beban dan pendapatan. Nanti dijumlahkan. Bebannya ada 1755, ada 16.840, ditambah 120 dengan total 16.950. Nah, jika pendapatannya lebih besar daripada beban, artinya dia adalah laba. Nah, jika pendapatannya kecil dan lebih besar beban, maka artinya dia rugi. Maka di sini karena pendapatannya lebih besar, maka artinya perusahaan ini adalah laba, yaitu sebesar 7.205. Dari mana 7.205? 16.000 dikurang 9.755. Kita lanjut ke dalam kolom neraca. Di kolom neraca ini, akun yang dimasukkan adalah akun-akun selain pendapatan dan beban. Nah, berarti selain pendapatan dan beban itu dituliskan nominalnya di sini. Kita totalkan debitnya berapa dan kreditnya berapa. Nah, beginilah cara pembuatan dalam membuat kertas kerja. Sekian penjelasan mengenai pembuatan dalam kertas kerja. Nah, jika Anda tidak paham, silakan bertanya melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Dan silakan kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.